Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Oke guys, kali ini kita akan membahas 17 donghua yang seru yang wajib kalian tonton. Mimin merekomendasikan kepada kalian untuk jangan sampai ketinggalan donghua ini. Namun sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update setiap aku upload video. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. On your own, now I'm shaking, drinking all this coffee. Wan Ji Du Jun. Pemeran utama di film ini bernama Lin Peng. Ia memiliki seorang pacar yang sudah berencana untuk menikah bernama Jiman Yao. Namun ia malah dikhianati oleh pacarnya sendiri. Di saat ia memadatkan jiwa pedangnya, ia ternyata memiliki jiwa pedang yang sangat kuat. Namun tidak disangka Jiman Yao ini malah mencuri jiwa pedang Lin Peng. Alhasil, Lin Peng menjadi lumpuh, dalam arti Lin Peng tidak memiliki kekuatan apapun dan menjadi seorang sampah. Namun secara misterius ia tiba-tiba bisa masuk ke makam para dewa. Dan dengan bantuan seorang wanita di sana, ia bisa menetralkan kekuatan yang dimiliki oleh dewa di makam itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Yang mana Lin Peng ini nanti akan sangat overpower dan melebihi kekuatan yang telah dicuri darinya. Lin Peng pun sukses membuat teman sektenya dan mantan pacarnya yang mengkhianatinya pun menjadi putus asa dan menyesal karena telah mengkhianatinya. Tian Huang Jensen. Di sebuah benua hiduplah anak kecil yang sangat jenius. Ia hidup di zaman dimana manusia hanya selalu berjuang untuk bertahan melawan serangan binatang iblis di alam liar. Dengan kejeniusan dan kesaktian yang dimilikinya sejak dini, anak ini pun digadang-gadangkan akan menjadi penerus bagi penjaga hebat yang telah gugur mengorbankan dirinya untuk melawan para monster demi kelangsungan hidup manusia. Namun tiba-tiba kesaktian dan kejeniusannya menghilang di saat ia meminjamkan mutiara yang ada di kepalanya kepada teman wanita yang disayangnya. Namun kemudian wanita itu menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Alhasil anak jenius itu sekarang menjadi lemah dan tidak punya kekuatan. Namun akhirnya nanti ia akan bisa membalikan keadaan dan menjadi seorang jenius dan yang terkuat lagi. Wan Mei Si Ji. Seorang anak bernama Si Hao lahir dengan kekuatan tulang tertinggi, namun tidak ada yang menyadarinya. Alhasil, saudaranya yang pertama menyadari bahwa Si Hao memiliki tulang tertinggi pun dengan paksa memindahkan tulang tertinggi Si Hao kepada anaknya sendiri. Alhasil, Si Hao menjadi lumpuh dan berubah menjadi bayi. Ayah dan ibunya yang mengetahui itu pun menjadi sangat marah dan memberontak untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Namun, ketua di sana tidak memberikan keadilan untuk anaknya. Alhasil, ayah dan ibunya mengorbankan diri demi menyelamatkan Si Hao. Si Hao ini diasingkan di sebuah pulau di mana ia berlatih di sebuah klan kuno tanpa diberitahu masa lalu dan orang tuanya. Sampai pada saat nanti ia sudah menjadi kuat dan akan diberitahu tentang masa lalunya yang kelam. Jing Cui Xianjun menceritakan anak kedua dari keluarga Qiao yang bernama Qiao Shen. Qiao Shen terus mengumpulkan batu roh dan tanaman roh untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Qiao Shen memiliki potensi yang sangat luar biasa.
ia bersama Tian Biao bekerja sama untuk membantu Bing Li dan melarikan diri dari asosiasi naga hitam. The Purple River menceritakan seorang raja masa depan kekaisaran cahaya yang bernama Ji Chuanxiu. Ji Chuanxiu merupakan seorang pangeran di kekaisaran cahaya. Pada awalnya Ji Chuanxiu ini dianggap lemah, namun kenyataannya dia adalah seorang pahlawan yang maju ke medan pertempuran seorang diri. Ia melakukan penyerangan ke suku iblis sendirian tanpa membawa pasukan ke medan pertarungan Heng Chuan. Dia berhasil membunuh Jenderal Geisha dari suku iblis dan semua para prajuritnya. Selanjutnya yaitu Lord of Planet. Keluarga Yun diberi misi untuk mengawal nadi naga. Namun ternyata itu adalah jebakan dan akhirnya semua keluarga Yun mati di sana. Hanya Yun Pengshu kecil yang masih selamat. 8 tahun kemudian Yun Pengshu kecil sudah dewasa dan ia memutuskan untuk membalas dendam. Wanji Pak Sen di sebuah benua bernama Steren yang telah mencapai akhir peradaban karena habisnya inti energi sihir dan kehancurannya pun akan terjadi. Di sini Ye Xuan selaku pemeran utama di film ini, dia adalah satu-satunya dewa terakhir yang masih hidup di benua Steren ini. Dan di saat kehancuran sedang terjadi, ada sebuah meteor yang mengarah kepadanya. Dan tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak remaja yang lemah. Ternyata ia kembali ke 3000 tahun yang lalu, yang mana inti sihir dan sumber daya sihir masih melimpah di sini. Ye Xuan yang dulu bukanlah Ye Xuan yang sekarang, karena sekarang ia adalah Ye Xuan dewa terkuat di masa depan. Walaupun ia harus mulai dari nol, dengan pengetahuan di masa depannya ia dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Budo Xianjun menceritakan seorang pangeran dari kerajaan yang terbantai. Pada awalnya kerajaan ini tidak sengaja menyinggung kekaisaran. Alhasil rajanya pun dibantai dan terbunuh. Semua orang di kerajaannya pun dibantai. Tiba saatnya pangeran akan dibunuh. Namun tiba-tiba pangeran ini kembali ke masa lalu, tepatnya di 20 tahun masa lalu di saat kerajaannya masih tentram dan damai. Ia pun memutuskan untuk mencegah masa depannya dengan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Wo Kiku Liao Bai Wan Xiu Lianze, seorang pemuda di zaman modern yang lemah, dan di saat ia sedang dibantai oleh sekelompok penjahat, tiba-tiba ia kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda yang dianggap lemah di sana. Namun spesialnya ia ditemani oleh sebuah sistem dari masa depan, dan dengan bantuan sistem itu ia akan dengan cepat berkultivasi dan mengembangkan kekuatannya sampai ke titik yang paling tinggi. Ia pun mulai terbiasa hidup di masa lalu dan mulai berpetualang di dunia masa lalu ini, sambil menunjukkan potensinya dan kecepatan kultivasinya yang sangat cepat dan misterius. Yaitu Zhenwu Dianpeng, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Peak of True Martial Arts. Donghua ini menceritakan seorang pria bernama Nie Peng. Di awal film, Nie Peng ini dikejar-kejar dan dibantai oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini menginginkan mutiara dewa api yang dipegang Nie Peng. Daripada menyerahkan mutiara dewa api, Nie Peng ini malah bunuh diri dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Namun secara tiba-tiba, Nie Peng ini tidak mati. Ia malah kembali ke masa mudanya.
Ia pun bertekad untuk membalas dendam untuk Renjian Juideyi, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Proud Swordsman, yang mana Donghua ini menceritakan seorang pria bernama Pu Yao. Ia adalah pemeran utama di Donghua ini. Pu Yao pada awalnya diremehkan, namun ternyata ia menguasai 4 kekuatan aliran terkuat. Ni Tian Zizun, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Against the Sky Supreme, menceritakan pemeran utama bernama Tan Yun. Ia adalah seorang sampah di keluarganya, dan ternyata ia juga adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi. Di kehidupan dewa sebelumnya, ia dikhianati dan dibunuh oleh dewa yang dia anggap adalah saudaranya sendiri. Dan sekarang, Tan Yun merupakan reinkarnasi dirinya yang terakhir. Jadi, dia berencana untuk kembali ke alam dewa dan balas dendam kepada dewa yang mengkhianati. Legend of So menceritakan tentang seorang pria bernama Li Haobai. Dia dan penjaga nadi naga bergabung satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan naga hitam, yang tentunya kekuatan ini sangatlah dahsyat. The Legend Sword of Domain menceritakan seorang pemeran utama bernama Lu Yang. Pada awalnya ia berpura-pura paling lemah dan tidak berguna. Namun ternyata ia telah menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya, yang mana ia sangatlah kuat. Namun karena suatu alasan ia harus menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Great Dr. Mishnin menceritakan seorang bernama Junjiu yang bertukar tubuh dengan seorang sampah di dunia lain, yang mana ia akan menjadi sangat overpower, dan ia memutuskan untuk membalas Jiu Tian Xuan Di Ju, atau dalam bahasa Inggrisnya The Success of Empyrean Xuan Emperor. Menceritakan pemeran utama di Donghua ini bernama Wang Pan. Dia ingin mencari pembunuh kakaknya, yang mana kakaknya dibunuh secara misterius. Wang Pan ini pada awalnya dianggap sampah dan juga dikucilkan. Namun ternyata Wang Pan ini memiliki teknik bela diri tertinggi, namun ia menyembunyikan kekuatannya. Ini jelas dia akan sangat overpower guys, yang akan membuat orang-orang di sekitarnya pun terkejut. Battle Through the Heaven Season 5, atau yang sering disebut spesial perjanjian 3 tahun, menceritakan Xiaoyan yang menghadapi perjanjian 3 tahun melawan Nalan Yanran. Mimin sarankan pada kalian untuk menonton Donghua ini. Tonton juga dari season 1 sampai season 4. Oke guys, itu aja yang dapat Mimin sampaikan. Sekali lagi Mimin mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update setiap aku upload video. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.